Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Ma'arij, dan kita masuk pada ayat ke-15 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat bergejolak, yang mengelupaskan kulit-kulit kepala, yang memanggil orang-orang yang berpaling dan menjauh dari agama, serta yang mengumpulkan harta benda kemudian menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia pun berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan harta, justru dia menjadi kikir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha ladha. Kalimat ladha adalah satu dari sekian nama-nama neraka yang terkenal. Karena neraka ini memiliki nama-nama dalam Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka itu dengan sebutan An-Nar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 14, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapapun yang durhaka dengan Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam nar, maksudnya ke dalam neraka. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka ini dengan Jahannam, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa juga ayat 140, di mana Allah mengatakan innallaha jami'il munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Di sini ada kata jahannam, jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan semua orang-orang kafir di dalam neraka jahannam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan kalimat al-jahim,
sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 10, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah para penghuni al-jahim, maksudnya neraka jahim. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebut neraka itu dengan kalimat sa'ir, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 64. Allah mengatakan innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir, maksudnya neraka yang menyala-nyala. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka itu dengan nama Saqar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 48, di mana Allah mengatakan dzuqu massas saqar, rasakanlah sentuhan neraka Saqar. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka dengan sebutan Al-Hutamah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Humazah, kalla la yumbadhanna fil khutamah, yaitu api yang disediakan Allah yang disebut khutamah, maksudnya api yang dinyalakan. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka itu dengan kalimat darul bawar, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 29. Allah mengatakan jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, dan ayat sebelumnya alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Daral bawar artinya lembah kebinasaan, itu satu di antara nama-nama neraka. Atau terkadang juga Allah menyebutkan dengan kalimat ladha, sebagaimana yang kita bahas di sini. Kalla innaha ladha, sekali-kali jangan seperti itu, sesungguhnya neraka itu ladha. Ladha itu artinya api yang bergejolak di dalamnya. Seperti kalau kita mendidihkan air, kemudian air itu bergemuruh karena bergejolak, itulah ladha artinya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ladha ini dengan sebutan nazza'ata lisyawa, di mana mampu mengelupaskan kulit-kulit kepala. Makanya sering saya katakan dalam surah An-Nisa, bagaimana azab neraka itu tidak akan berhenti sampai kalau diterima oleh orang ahli maksiat dan dia seorang ahli tauhid, baru akan berhenti setelah bersih dosanya. Tapi kalau terjadi kepada orang-orang kafir, maka tidak akan berhenti selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka terkelupas, kemudian terbakar hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, terkelupas kembali, kemudian hangus, kemudian diganti dengan kulit yang baru, dan begitu seterusnya sampai mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun saya menjelaskan tentang kengerian neraka, neraka itu jauh lebih ngeri daripada yang kita bayangkan. Karena siksa neraka itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia saja belum bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan neraka itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ladha yang bisa menghancurkan kulit-kulit kepala, karena memang panasnya api Jahannam itu gabungan daripada 70 suhu panas. Karena panasnya di dunia ini, panas-panasnya api di dunia itu hanya satu bagian daripada 70 bagian api Jahannam. Kalau satu saja sudah bisa membakar, satu saja sudah bisa membakar satu dunia, bagaimana kalau digabungkan dengan 70 panasnya api neraka? Sebagaimana Rasul mengatakan, narukum hadhi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kamu nyalakan oleh anak manusia di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka Jahannam. Kita tidak bisa bayangkan api dunia saja kalau untuk mengadab itu sudah cukup. Macam mana panasnya ditambah sampai 70 kali lipat. Makanya kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Maka Rasul mengatakan, innaha faddalat alaiha bitis'ati wa sittina juz'an kulluhum mithla harriha, atau kulluhunna mithlu harriha. Ketika sahabat mengatakan, Rasul, sesungguhnya itu sudah cukup untuk mengadab penduduk neraka, maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dilebihkan atasnya dengan 69 bagian, semuanya setara panasnya satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari penjelasan hadis ini saja, belum lagi peristiwa-peristiwa yang mengerikan di dalam neraka, seperti bercerita tentang makanannya, bercerita tentang minumannya, bercerita tentang azabnya, tentu sangat mengerikan sekali. Makanya banyak ulama salaf kalau mendengar tentang ayat-ayat neraka, mereka sampai pingsan karena tidak tahan membayangkan macam mana panasnya dan azabnya dalam neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan siapa para penghuni neraka ladha itu. Siapa orang-orang yang pantas masuk ke neraka ladha itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tad'u man adbara wa tawalla. Di mana neraka ladha ini akan memanggil-manggil, akan mengundang orang-orang yang ketika di dunia dia berpaling dan juga menjauh daripada agama. Jadi kalau di dunia dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh dari agama, tidak melaksanakan kewajiban Allah dan dianggap remeh dan biasa, seperti yang ma'ruf dilakukan di masyarakat. Orang yang meninggalkan salat di masyarakat itu rasanya bukan perkara penting. Bagi mereka biasa saja, selalu saja tidak salat itu. Atau orang-orang yang datang bulan Ramadan tidak puasa seolah-olah tidak dosa. Atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan, zina, khamar, judi, ghibah dan yang semacamnya, biasa saja mereka lakukan. Itulah orang-orang yang tidak mau tahu dengan agama. Mereka hakikatnya orang yang berpaling dan sedikit demi sedikit menjauh dari agama. Dan orang kalau sudah menjauh dari agama, maka mentalnya akan rusak, akhlaknya akan buruk, dan keyakinannya juga akan sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang kedua, siapa para penghuni neraka ladha ini? Wa jama'a fa'awa. Juga neraka ladha akan memanggil-manggil dan akan mengundang orang-orang yang ketika di dunia suka mengumpulkan harta benda kemudian menyimpannya dan tidak mau dizakatkan, tidak mau disedekahkan, tidak mau disumbangkan, dan begitu seterusnya. Bakhil.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memerinci siapa orang-orang yang mengumpulkan harta benda dan menyimpan-nyimpan itu. Maka Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Allah jelaskan di sini tentang sifat manusia. Kenapa manusia itu suka mengumpulkan harta, cinta dengan dunia. Bahkan sebagian mereka terjerumus kepada kekikiran dan kebakhilan. Di sini alasannya. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Karena manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah, banyak mengeluh. Padahal hartanya sudah cukup, tapi banyak mengeluh kurang. Padahal kekayaannya sudah melimpah, tapi banyak mengeluh seolah-olah belum cukup kekayaannya. Innal insana khuliqa halu'a. Halu'a artinya keluh kesah karena kekurangan harta padahal melimpah dan menjadikan hidupnya kikir dan bakhil. Itu makna halu'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifat orang-orang yang seperti ini, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan ekonomi, dia pun mengeluh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku miskin, aku kere? Kenapa aku seperti ini? Tetapi kebalikannya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, justru dia pun tidak mau mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia simpan sendirian. Dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada pembahasan menarik di antara para penghuni neraka Ladha di sini. Mereka adalah orang-orang yang terlampau cinta dengan kekayaan dan dunia. Sedikit kita akan bicara soal bahaya dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini bagi manusia itu terpecah menjadi dua kelompok. Gara-gara dunia, manusia terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang terfitnah dengan dunia, sehingga dunia melalaikan orang-orang yang memegangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhiratnya. Maka para pemegang dunia seperti ini, mereka orang-orang yang tercela dalam agama. Jadi dunianya memfitnah dirinya, melalaikan dia dari mengingat Allah dan kehidupan akhirat. Maka orang ini orang yang paling tercela. Tapi kelompok yang kedua, terkadang ada orang-orang yang memegang dunia itu, justru dunia ini dijadikan bekal untuk perjalanan akhiratnya. Dengan dunia dia bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dengan harta yang di tangannya dia bisa meraup keuntungan akhirat seluas-luasnya. Makanya ada istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, malun salih li rajulin salih. Harta itu akan bermanfaat kalau yang memegang orang baik. Tapi harta itu bisa membinasakan kalau yang memegang orang jahat. Karena harta itu adalah benda. Dia bisa dibawa ke neraka, bisa juga dibawa ke surga. Tergantung yang memegangnya. Tapi kalau seandainya seseorang itu tahu hakikat dunia, tentu dia tidak mungkin mencintai dunia melebihi mencintai dia ke akhiratnya. Andai kata manusia yang sangat mencintai dunia itu, mereka robah kecintaannya kepada dunia seperti seperti seseorang yang mencintai akhiratnya, persis seperti dia mencintai dunianya, tidak ada orang yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat seperti dia mencintai dunia, maka manusia pasti semua masuk surga. Tapi masalahnya manusia itu justru lebih mencintai dunia dibandingkan akhiratnya. Disinilah letak celakanya. Pertama, karena biasanya
orang kalau sudah mencintai dunia, maka dia akan terus mencarinya sampai ke ujung pangkalnya. Dia pun akan berusaha keras, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, bahkan meninggalkan keluarganya. Yang penting bagaimana cara meraih kekayaannya. Dari sini akhirnya dia melupakan akhiratnya. Inilah kalau orang sudah mengejar dunia, tidak akan ada kepuasan dalam hidupnya, sampai tanah yang menguburnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dengan kesibukan dunia kalian terhadap akhirat, sampai akhirnya tanah yang memendamnya, menguburkannya, baru dia berhenti mengejar dunia. Yang kedua, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terlampau cinta dengan dunia biasanya dan bahkan kebanyakannya pasti mereka akan menjadi orang jahat. Orang kalau terlampau cinta dunia pasti ujung-ujungnya jadi orang jahat. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa dunia itu sirru tughyan. Dunia ini rahasia bejatnya orang. Kenapa dunia ini rahasia bejatnya orang? Karena dunia ini alat untuk bermaksiat dan bersenang-senang. Kalau banyak uang, apapun maksiatnya bisa dilakukan. Mau berzina, mau berjudi, mau mabuk, narkoba dan yang semacamnya. Hatta menyewa orang untuk mendolimi, bahkan sampai membunuh orang. Karena dunia ini Allah katakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas ketika dunia dibentangkan dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengejar dunia, apalagi hatinya sudah terikat dengan dunia, dipastikan dia tidak akan menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Orang kalau hatinya terpaut dengan dunia, tidak mungkin dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia menjadi orang yang kufur nikmat. Dan itu banyak dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Kisah-kisah yang ma'ruf seperti Qarun, kemudian kisah negeri Saba, kemudian kisah Ashabul Jannatain. Bagaimana ketika dunia dibentangkan selebar-lebarnya kepada mereka, justru mereka melupakan petuah nabinya. Mereka pun menjadi kufur nikmat, akhirnya berujung dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang terkait dengan dunia hatinya, kemudian dia pun melupakan akhiratnya, pasti dia akan mengikuti banyak syahwat yang didorong dalam hatinya. Pasti syahwatnya itu akan mendorong dia supaya melakukan hal-hal kemaksiatan dan kemungkaran. Karena bagaimanapun dunia ini bukan hanya sekedar mendorong orang untuk judi, untuk zina, untuk minum khamar dan yang semacamnya. Lebih daripada itu, orang yang terlampau cinta dengan dunia, sadar ataupun tidak, terkadang dia menjadikan dunia itu sesembahannya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdu al-qatifati wal khamisah. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba busana dan yang semacamnya. Lihat bahasa Rasul, ta'isa abdu dinar, celaka hamba uang. Apa artinya celaka hamba uang? Orang-orang yang menjadikan uang itu sebagai Tuhannya dan dia hambanya. Dan hari ini, walaupun memang kita ini sudah jauh dari sesembahan di masa jahiliyah seperti menyembah Lata, Uzza, Manat dan Khubal, Saif dan Naila atau berhala-berhala yang lainnya, tapi berhala hari ini berubah menjadi rupiah, dolar, ringgit dan yang semacamnya.
Dari mana kita tahu bahwa banyak manusia yang menyembah uang? Karena ketika orang kemudian mencari dunia itu, sedikit demi sedikit dia melupakan penciptanya. Dia lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Bahkan kalau seandainya kemudian Allah berikan keleluasaan harta, anggaplah dia seorang pedagang, sebenarnya dia sudah laris dagangannya. Seandainya ditutup sebentar saja untuk melaksanakan salat, tidak merugikan jualannya. Tapi apa kenyataannya? Tetap saja dia memilih melayani pelanggannya dibandingkan dia lari ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Kalau bukan dikatakan hamba uang, apa namanya? Maka dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, dunia ini memang pengikat yang luar biasa yang menyesatkan umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan dunia juga, sebagaimana ayat yang kita bahas, menjadikan orang menjadi kikir, bakhil, dan tidak memiliki kepekaan sosial kepada manusia. Umumnya kalau orang terikat dengan dunia, pasti dia menjadi bakhil. Lihat Qarun. Dulunya dia seorang alim, pembaca Taurat terhebat, suaranya indah, disukai Bani Israel. Tapi setelah Allah berikan kekayaan, muncul syariat zakat, Musa mengutus orang yang mengutip zakat, kemudian Qarun pun menentangnya dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Enak saja kau datang minta zakat. Ini kekayaan aku dapati bukan karena Tuhannya Musa. Kekayaan ini kudapatkan karena kecerdasanku, kepiawaianku, kehebatanku, bukan karena Tuhannya si Musa. Dia tolak membayar zakat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab, fa khassafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan, la takhruju nafsu ibni Adam minad dunya illa bihasarati thalathin. Tidaklah jiwa anak Adam keluar meninggalkan dunia itu kecuali kebanyakannya mereka membawa 3 kerugian. Kata beliau, tidaklah jiwa anak Adam itu meninggalkan dunia kecuali umumnya mereka meninggalkan 3 kerugian. Kemudian beliau mengatakan annahu lam yusbi mimma jama' wa lam yudrik mimma amal walam yuhsin azzad lima yaqdumu alaihi. Pertama, dia belum merasa kenyang dari harta yang dikumpulkannya. Jadi ada orang-orang itu walaupun kekayaannya banyak tapi tidak pernah kenyang untuk mencarinya, dan itu bukti nyata. Lihat para pengusaha-pengusaha itu, padahal mereka sudah kaya. Kalau seandainya mereka pensiun dan memakan uang tabungannya saja, sampai dia mati tidak akan habis. Bahkan boleh jadi untuk anak turunannya pun tidak akan habis. Tapi mereka tidak mau pensiun. Padahal kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dia katakan seharusnya orang yang sudah tua itu mereka tinggal di masjid, berzikir, tinggal menikmati hasil untuk menambah zad untuk akhiratnya, menambah bekal untuk akhiratnya. Tapi kenyataannya tidak. Lihat orang-orang kaya itu yang sudah tua-tua, mereka tidak akan pernah kenyang. Makanya mereka akan terus membuka PT sana, PT sini, usaha sana, usaha sini, entah sampai kapan. Padahal sebenarnya hakikat dunia itu kan hanya dikumpul-kumpulkan kemudian ditinggalkan. Hakikat dunia itu kita ngumpul sudah capek, habis itu ditinggalkan. Lihat orang-orang kaya yang meninggal dunia itu, apakah gedungnya dimasukkan ke dalam liang lahat? Apakah kendaraan mewahnya juga ikut dikuburkannya? Tidak. Yang dikuburkan hanya kain kapan yang murah, layaknya mayat-mayat yang lainnya. Lalu buat apa kalau seandainya dikumpulkan dari muda, setelah kaya tidak dia tinggalkan dunianya?
Atau terkadang juga orangnya masih hidup, dia sudah kumpulkan dunianya itu, rupanya bukan dia yang meninggalkan dunia, dunia pula meninggalkan dia. Contoh sekarang banjir yang ada di Sumut, yang ada di Sumbar, yang ada di Aceh. Berapa banyak rumah megah itu yang hancur, terbawa arus banjir, tertimbur lumpur. Kemana tuh rumah-rumah megah itu? Padahal sebagian mereka membangunnya bertahun-tahun, membeli kendaraan mewah bertahun-tahun, mereka kumpulkan uang. Setelah sanggup membelinya, tiba-tiba tidak bisa kita rasakan kenikmatan rumah megah itu. Kendaraan mewah itu kemana? Ada orang yang sudah membeli ladang dan sawah hektaran, tiba-tiba datang banjir, tertimbun lumpur. Buat apa sawah itu akhirnya? Itulah hakikat dunia. Bisa saja dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Bahkan ada orang kaya itu setelah kaya tidak pernah menikmati hasilnya. Coba bayangkan, ada orang kaya, setelah kaya dia stroke. Dia hanya bisa di kursi roda, atau mungkin dia di perbaringannya saja, karena mungkin terkena penyakit gula atau yang semacamnya, sehingga dia menjadikan orang yang lumpuh tidak bisa bergerak. Rumahnya indah, tamannya juga luas, dia punya kendaraan mewah, tapi dia tidak bisa berjalan-jalan sendiri untuk menikmati rumahnya, tidak bisa berjalan-jalan ke taman-tamannya untuk menikmati keindahan bunga-bunganya, bahkan tidak bisa menyetir untuk berkeliling dunia. Lalu untuk apa kalau sudah dikumpulkan dia tidak merasakan nikmatnya dunia? Hanya lelah letih saja, banting tulang dari muda sampai tua. Setelah tua tidak bisa menghasilkan atau memberikan kenikmatan dunia bagi kehidupannya, sia-sia akhirnya usahanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kerugian yang pertama, annahu lam yusbi' mimma jama'. Ada orang yang belum kenyang dari apa yang sudah dikumpulkannya karena keburu mati, belum bisa menikmati hasilnya. Sudah kaya tahu-tahu mati, lalu apa yang dinikmati? Makanya Nabi SAW mengatakan, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Kemudian yang kedua, kata Hasan Al-Basri, walam yudrik ma ummila, dan dia belum pernah mendapatkan apa yang dicita-citakannya, belum merasakan nikmat apa yang dicita-citakannya. Ketika dia muda, dia bercita-cita, kalau nanti saya kaya raya, mungkin saya akan jalan ke sana kemari, akan berkeliling dunia. Kalau saya kaya, saya akan menikmati hasilnya. Tapi setelah kaya tiba-tiba mati. Lalu apa yang dicita-citakannya itu belum dia capai dan terrealisasi, karena keburu mati masalahnya. Atau yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, walam yuhsin azzad lima yaqdumu alaihi, walaupun dia kaya raya, belum sempat dia sedekahkan hartanya, tiba-tiba meninggal dunia. Lalu apa bekal yang akan dibawa ke akhiratnya kalau begitu? Inilah kata Hasan Al-Basri, 3 perkara di mana jiwa anak Adam tidak akan keluar dari dunia kecuali merasakan 3 kerugian ini. Itulah orang-orang yang mengejar dunia, keburu mati, belum kenyang menikmati apa yang dikumpulkannya, keburu mati, belum mampu melaksanakan cita-citanya, keburu mati, belum mampu menjadikan dunia sebagai bekal untuk akhiratnya. Lalu untuk apa dunia yang dikumpulkannya kalau begitu? Lelah letih saja. Makanya kenapa dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Syafi'i? Ad-dunya daru madhallah, imranuha ilal kharabi sa'ira, wasakinuha ilal kuburi zaira.
Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dunia ini tempat yang sangat hina. Kalaupun kita memakmurkannya menjadi kaya, toh juga akan ditinggalkannya. Dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah kuburan yang akan diziarahinya. Itulah hakikat dunia. Hakikat dunia kata Imam Syafi'i 3 di sini. Pertama, dia sesuatu yang sangat hina. Makanya dunia disebut dunia itu dari kalimat ad-dana'ah, hina, rendah. Dan sorga itu tinggi. Kemudian kalau kita berusaha untuk memakmurkannya, ada uang kita buat rumah, kita beli rumah, ada uang beli kebun, ada uang beli kendaraan, ada uang, pokoknya semua uangnya, asetnya di dunia saja. Ingat, itu percuma karena Anda akan meninggalkannya. Dan tempat tinggal sesungguhnya adalah kuburan yang akan diziarahinya. Itulah tempat yang sesungguhnya. Karena kuburan itu menentukan selamat dan tidaknya setelah kiamat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan dengan neraka, wajahnya biasa saja. Tapi kalau sudah diingatkan tentang kubur, dia menangis. Sehingga dikatakan kepada Utsman, ya Utsman, kalau diingatkan soal neraka biasa-biasa saja. Kalau diingatkan soal kubur, kenapa engkau menangis? Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, waihakum, celaka kalian. Sesungguhnya kubur ini adalah tempat yang menentukan jalannya hidup manusia. Dia bisa saja menjadi khufran min khufarin nar atau raudhatun min riyadil jannah. Kuburan ini bisa saja lubang menuju ke dalam neraka atau taman yang mengarah ke surga. Kalau dia selamat di kuburan, maka akan selamat perjalanan setelahnya, maka akan susah selamat kehidupan setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza massahu asyarru jazua wa idza massahul khairu manua. Dua ayat ini menggambarkan tentang pengaruh dunia bagi kehidupan kita. Pertama, orang yang cinta dunia itu, maka pasti dia akan memiliki sifat al-hirsus syadid, mengejar dan tidak akan berhenti dalam mengajarnya. Yang kedua, al-hammu bila hudud. Orang yang mengejar dunia itu maka akan terus merasakan kebingungan yang tidak ada akhir, stres tidak ada akhir, sedih tidak ada akhir. Itulah para pengejar dunia. Karena kan tidak akan puas. Sampai di mana puasnya orang mengejar dunia itu? Tidak akan puas. Dua perkara yang kalau dicari tidak akan puas. Pertama ilmu, yang kedua dunia. Yang ketiga, pengaruh terlampau cinta dengan dunia biasanya tertanam sifat hasad. Pasti hasad itu ada. Orang kalau cinta dengan dunia pasti hasad dengan orang. Dia harus memiliki seperti orang yang miliki. Dia harus memiliki seperti manusia yang lainnya memilikinya. Bahkan kalau seandainya hanya sekedar itu saja masih mendingan. Bahkan ada orang yang berupaya untuk menghilangkan nikmat orang lain dan berpindah kepada dirinya. Dan ini hasad yang tercela. Karena hasad ini melahirkan dosa yang lainnya. Untuk menghancurkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, terkadang dia bisa sama penyakit yang ada di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil, yang berujung dengan pembunuhan. Ataupun melahirkan akhlak al-ghadab. Orang yang mengejar dunia ini amarahnya kuat sekali. Kalau dia tidak mencapai targetnya, maka dia bisa emosi, darah tinggi. Begitulah dunia menjadikan dia marah. Atau terkadang menjadikan al-jur'ah, kurang ajar, sehingga melakukan kejahatan dan kezaliman untuk mengejar dunia. Ada orang yang sampai melukai orang, bahkan ada yang sampai membunuh orang.
bahkan untuk mengejar dunia, sampai-sampai banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan, datang ke dukun, percaya kepada tangkal, percaya ke tempat-tempat keramat dan khurafat. Kan banyak di negeri kita ini. Saking cintanya dengan dunia, datang ke dukun pengganda uang. Bukan uang dia yang berganda, uang dukunnya yang berganda. Bukan dia yang kaya, dukunnya yang kaya. Akhirnya apa? Dukun-dukun yang jahat ini karena takut kebongkar kedoknya, akhirnya membuat syarat-syarat yang terkadang orang-orang yang datang ke dukun ini dibinasakannya. Kan banyak dukun-dukun pengganda uang di negeri kita ini membunuh pasiennya dengan syarat-syarat yang mematikannya. Seperti ada kasus dulu, orang datang ke dukun ganda uang, syaratnya apa? Supaya berendam 7 hari 7 malam. Pak, nggak mati. Berendam 7 malam, kedinginan. Kata itu syaratnya, kalau itu terpenuhi uangnya akan berganda. Nah ini kan sampai seperti itu. Bahkan ada yang dibunuhnya. Naudzubillah. Ya. Karena mereka itu sebenarnya para penipu. Dan anehnya yang ditipu juga kadang-kadang bukan orang yang tidak sekolah itu. Bahkan ada seorang dukun pengganda uang itu yang datang itu S1, S2, doktor datang ke situ. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kena tipu dukun? Dukunnya lah, dokter pun tidak, sekolah pun tidak, lulus SD mungkin dia. Lah itulah kadang-kadang dunia itu menutup akal sehatnya. Otak yang sehat itu tertutup kadang-kadang. Makanya orang yang mengejar dunia itu, sadar ataupun tidak, ada sebagian mereka itu yang jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia itu tercipta dengan penuh keluh kesah dan kekikiran, kebakhilan. Padahal sebenarnya bakhil itu loh tidak akan merubah takdir. Siapa bilang kalau bakhil itu merubah takdir? Apakah dengan bakhil dia kaya? Tidak juga. Karena kekayaan itu sudah ditulis lauhil mahfuz. Bukankah malaikat datang ketika kita di perut ibu kita, dicatat rizkinya sekian? Kan dicatat rizkinya sekian. Kalau sudah dicatat rizkinya, nggak mungkin kurang, nggak mungkin nambah. Ya segitu-gitu saja. Mau caranya mencari dengan halal, mau cara mencari dengan haram. Kalau sudah ditakdirkan sekian, ya sekian. Lalu buat apa bakhil? Toh bakhil tidak bisa merubah takdir menjadi miskin menjadi kaya. Sebagaimana orang yang sedekah juga, bukan berarti kemudian dengan sedekah itu orang jadi fakir. Banyak orang yang bersedekah jadi kaya. Karena sekali lagi takdir itu tidak mungkin berubah. Mau anda mencari uang dengan cara halal, mau anda mencari uang dengan cara haram, rizki Allah itu tidak mungkin berubah. Segitu ya segitu dapatnya. Maka seorang muslim yang cerdas, kalau memang segitu dapatnya, ngapain dengan cara yang haram yang jelas-jelas dosa masuk neraka? Carilah jangan yang halal, toh juga ada hasilnya juga segitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ada beberapa bahaya bakhil yang disebutkan para ulama. Pertama, orang bakhil itu al-hirmanu minal ajri, diharamkan pahala. Orang yang bakhil itu diharamkan pahala yang banyak. Karena orang yang bakhil menutup pintu infak, menutup pintu sedekah, menutup diri untuk pintu-pintu zakat. Yang harusnya dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah dapat pahala banyak, tapi karena dia bakhil ditutupnya tuh amalan-amalan baik itu, sehingga diharamkan pahala dalam kehidupannya. Yang kedua, bakhil ini menyebabkan dha'ful iman. Orang bakhil ini sebenarnya lemah imannya. Kenapa lemah iman? Karena dia buruk sangka dengan Allah. Apa buruk sangka? Kalau saya sedekahkan, paradigmanya bukan paradigma Quran, tapi paradigma sekuler. Maksudnya apa paradigma sekuler itu? Kalau saya di dompet ini ada uang 1 juta, diinfakkan 1 juta, kosong melompong yang 1 juta, berarti dompetnya akan kosong. Itu paradigma sekuler namanya. Infak 1 juta, hilang 1 juta.
Tapi kalau paradigma Al-Quran, infak 1 juta akan kembali 700 kali lipat, bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Tapi orang yang bakhil, dia suudzon dengan Allah, dia buruk sangka dengan Allah, bahwa kalau dia bersedekah pasti akan miskin. Itu kan buruk sangka, su'ul adab, buruk adabnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang bakhil itu dha'ful iman, imannya lemah. Kemudian yang ketiga, orang bakhil itu karahiyatun nas lahu. Manusia pun tidak suka dengan orang bakhil itu. Mana ada manusia suka dengan orang bakhil? Tidak ada satupun manusia suka dengan orang bakhil. Manusia itu suka orang yang dermawan. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun dia masuk Islam, dibenci gara-gara masuk Islam. Tapi saat perjanjian Hudaybiyah, sebelum tertulisnya perjanjian Hudaybiyah, Umar ketika itu orang yang akan diutus oleh Rasul untuk berdamai dengan orang-orang Quraisy, karena Rasul ketika itu hendak melaksanakan umrah pertama setelah hijrah, tapi dilarang masuk ke dalam haram. Kalau nekat masuk perang. Jadi Rasul mengatakan, kami datang untuk umrah bukan untuk perang, apa salahnya? Maka Rasul mengutus Umar, tapi Umar mengatakan jangan. Kalau saya yang diutus wahai Rasul, tidak akan berhasil karena mereka membenci saya. Sebaiknya kau utus Utsman bin Affan, karena Utsman itu dicintai di masa jahiliyah dan dicintai walaupun dia sudah masuk Islam. Kenapa Utsman dicintai di masa jahiliyah dan setelah Islam oleh masyarakat kafir jahiliyah? Karena Utsman itu dermawan, sangat dermawan. Makanya manusia suka. Coba saja orang dermawan itu suka, walaupun beda akidah senang kan? Antum punya tetangga beda akidah dengan antum, tapi hari-hari kadang ngasih hadiah, mungkin sayur, mungkin lauk, mungkin nasi, mungkin apa kan? Sementara sebelahnya sesama akidah, satu pengajian, bakhilnya tingkat dewa. Kira-kira antum, itu ngaji nggak beres itu katanya, bakhil itu. Ini walaupun agak nyimpang-nyimpang sedikit, tapi dia baik pula kan? Artinya bahwa sudah azan pula. Ya. Jadi di sini manusia tidak suka dengan orang bakhil. Kemudian juga sebab diharamkannya rizki. Sebab diharamkannya rizki. Jadi niatnya mau kaya dengan bakhil, justru diharamkan kekayaan. Kemudian yang kelima, jatuh kepada perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena dia mencegah untuk melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban harta? Zakat. Dan Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang menahan zakatnya seperti memerangi orang yang meninggalkan sholat. Kata Abu Bakar, aku tidak akan bedakan apakah dia meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat, tetap kuperangi. Makanya kenapa dalam Islam itu selalu digandengkan perintah sholat dengan zakat. Kemudian yang keenam, orang bakhil ini ada yang sampai bakhilnya itu bukan hanya kepada orang, tapi bakhil kepada dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi pakainya compang-camping. Hartanya banyak, tapi makan kentang atau nggak ada harganya. Ada orang yang bakhil itu sampai tingkat bukan hanya kepada orang, sampai kepada dirinya. Tidak mau beli baju bagus, tidak mau makan enak, kan gitu. Itu kan menyia-nyiakan nikmat. Bukankah Allah mengatakan, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits"? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah itu tampakkan. Kalau kita punya uang mau beli pakaian bagus, beli. Kalau ingin makan enak, makan enak. Asal jangan berlebihan saja dan membuat itu sombong. Tidak ada masalah. Ini sudah bakhil kepada diri sendiri, bakhil kepada orang, kan kuadrat tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bakhil ini sababun likashfi uyubil mar'i wa idhariha lil khalqi. Sebab aib-aibnya terbongkar di hadapan manusia. Awalnya sifat bakhil, mungkin orang kenal dia bakhil, tapi lama-lama sifat manusia itu atau sifat orang bakhil yang lainnya itu akan tersingkap dengan sendirinya. Dan menyingkap atau tersingkap aib di tengah-tengah manusia itu memalukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi tentang bahaya bakhil karena sudah isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.